Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujahidah SMP Permata Hati kelas 8 yang Bapak banggakan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pola bilangan ya, menentukan barisan aritmatika dan barisan geometri, perbedaan barisan aritmatika dan perbedaan antara barisan geometri ya. Baik, sebelum ke materi, silakan like dan subscribe channel Bapak. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang perbedaan sifat dari barisan aritmatika dan barisan geometri. Kemudian kita juga akan mempelajari menggunakan konsep deret aritmatika dan deret geometri. Menggunakan konsep deret bilangan dalam kehidupan sehari-hari, itu ya yang kita akan pelajari hari ini. Baik, kita perhatikan perbedaan sifat-sifat barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang pertama kita lihat di sini, di aritmatika itu ada beda ya. Untuk beda kita kemarin sudah mengetahuinya, suku kedua dikurang suku pertama atau suku ke n dikurang suku n min 1 ya. Kalau aritmatika ada beda, kalau barisan geometri ada rasio dihasilkan, yaitu suku ke n dibagi suku n kurang 1. Nah, kalau rasio ini pembagian ya, pembagian. Kalau aritmatika itu penjumlahan atau pengurangan polanya. Kalau barisan geometri itu polanya pembagian, bisa juga perkalian juga bisa. Itu ya perbedaannya ya, perkalian dan penjumlahan. Kemudian untuk menentukan suku ke n, ini ya rumusnya ya. Kalau barisan aritmatika menentukan suku ke n nya sama dengan A ditambah dalam kurung n dikurang 1 dikali B. Kemudian kalau barisan geometri menentukan suku ke n nya yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Ini 1 ya, bukan I ya, 1 ini. Oke, kita lanjut. Ini perbedaannya. Kemudian setelah menentukan suku ke N, ada juga menentukan jumlah N suku pertama. Ini nih ya, jumlah n suku pertama, yaitu rumusnya setengah dikali n dalam kurung 2a ditambah dalam kurung n dikurang 1 dikali b, atau suku ke n sama dengan setengah kali n buka kurung a ditambah un tutup kurung. Itu jika barisan aritmatika. Jika barisan geometri bagaimana? Nah, ini kemarin ya. Jika barisan geometri yaitu Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurang 1 tutup kurung dibagi R dikurang 1. Ini jika R nya lebih dari 1. Kalau kurang dari 1 bagaimana? Ini jika R nya atau rasionya kurang dari 1. Sn sama dengan A buka kurung 1 dikurang R pangkat N tutup kurung dibagi R dikurang 1. Ini ya untuk perbedaan ya sifat barisan aritmatika dan barisan geometrinya. Kalau barisan aritmatika, Bapak ulang lagi, itu memiliki beda. Kalau barisan geometri itu rasio. Menentukan suku ke n, aritmatika seperti ini, barisan geometri ya seperti ini. Begitupun mencari jumlah n suku pertama, jumlah n suku pertama dari barisan geometri. Kita lanjut. Menggunakan konsep deret bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, dalam suatu pertemuan tiap orang diwajibkan berjabat tangan sekali dengan yang lain. Jika dalam pertemuan tersebut ada 20 orang yang hadir, tentukan banyaknya jabatan
jabat tangan yang terjadi pada pertemuan tersebut. Ya, untuk menentukan berapa kali jabat tangan yang terjadi jika ada 20 orang yang hadir dalam rapat tersebut atau pertemuan tersebut ya. Oke. Penyelesaiannya, oke, misal nih, kalau satu orang berarti tidak ada jabat tangan, maka nilainya 0. Kalau dua orang ada satu ya, satu kali jabat tangan. Jika tiga orang nih, maka ada 3 kali jabat tangan, ada kemungkinan 3 kali. Jika 4, ada berapa kali jabat tangan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kali jabat tangan ya. Oke, kalau satu orang 0, kalau 2 orang 1, kalau 3 orang 3, kalau 4 orang ada 6 kali jabat tangan. Oke, jadi bisa kita simpulkan kalau satu orang sama dengan 0, kalau 2 orang berarti 0 ditambah 1, akhirnya 1 kan. Kemudian kalau 3 orang 0 ditambah 1 ditambah 2, maka hasilnya 3. Kalau 4 orang gimana? Iya, 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3. Kita lihat ya, ini 4 orang sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 kan, maka didapat rumusnya yaitu n-1. Kalau setiap suku ke n maka n-nya -1. Oke, kita masukkan ke rumus Sn, mencari jumlah ya. Tentukan banyaknya. Kalau banyaknya jabat tangan yang terjadi pada pertemuan tersebut berarti jumlah ini ya. Jumlah Sn sama dengan setengah n, buka kurung A ditambah UN. Tadi UN-nya kita lihat n-1 ya, n-nya -1 UN-nya. Lanjut ya. Sn, n-nya diminta di sini 20 orang. Kemudian setengah, n-nya 20, a-nya 0 karena suku pertamanya didapatkan kosong. Ditambah UN-nya yaitu n-1, n-1. Lanjut, Sn atau S jumlah suku ke-20 sama dengan setengah dikali 20. Nah, n-nya kita masukkan nih 20 karena dari sini ya dimintanya 20 orang. 20 dikurang 1, 20 dikurang 1, 19, setengah dikali 20, 10, 10 dikali 19, 190. Jadi banyak jabat tangan yang terjadi adalah 190 kali. Oke, ini contoh pertama ya. Bisa ya menentukan suku ke n ya. Baik, kita lanjut ya. Contoh kedua, tuh konsep dari bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kedua, jumlah dari barisan 2, 4, 6, 8 sekian sampai 30 adalah, jadi kita suruh mencari jumlahnya nih dari barisan 2, 4, 6, 8 sekian sampai angka 30 nih ya. Nah, berarti yang di titik-titik ini ada angka berapa aja sih ya. Nah, kalau di sini angkanya sudah ada, gampang ya, kita jumlahkan aja langsung ya. Karena jumlahnya di sini, angkanya di sini tidak ada, maka kita pakai rumus Sn. Dari apa ini, barisan apa sih ini? Dari 2 ke 4 ditambah 2, 4 kali 6 tambah 2, 6 tambah ke 8 ditambah 2. Berarti ini adalah barisan aritmatika. Oke, penyelesaian. Yang pertama, diketahui suku pertamanya atau A-nya 2. Kemudian bedanya yaitu suku kedua dikurang suku pertama boleh, suku ketiga dikurang suku kedua boleh ya. Berarti suku kedua dikurang suku pertama, 4 dikurang 2, maka hasilnya adalah 2, bedanya 2.
Kemudian tentukan banyak sukunya. Oke, tentukan banyak sukunya. Sampai angka 30 ada berapa sih angka yang berjejer di sini ya? Yang berbaris di sini angka berapa aja sih ya gitu ya. Kita tentukan banyak sukunya nih. Kita tentukan banyak sukunya dulu ya. Oke, kita pakai rumus ANIT. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Gunakan rumus ini ya. Suku ke N sama dengan A nya kita masukkan 2, kemudian ditambah N dikurang 1 dikali 2. Oke, suku ke N nya kita masukkan 30 karena suku terakhirnya UN nya suku terakhirnya 30 ya, kita masukkan 30 sama dengan 2 ditambah 2N dikurang 2 kan, karena kita mau tahu ini suku 30 ini suku ke berapa sih, maka di sini UN nya kita taruh 30. Kemudian 2 dikali N, 2N 2 dikali negatif 1 negatif 2, ini kali silang ya, seperti ya, dikali. Oke, setelah dapat 30, nah ini kan 2 dikurang 2 habis ya, jadi berarti sisanya 2N, berarti 2 nya pindah ruas menjadi pembagian, 30 dibagi 2 maka hasilnya 15, maka 30 ini adalah suku ke 15, berarti barisan di sini ini sampai ke 30 ada 15 baris. Paham ya? Kita lanjut masukkan ke rumus suku ke N sama dengan setengah dikali N dalam kurung A ditambah UN. SN sama dengan setengah dikali N nya kita ganti karena 15 baris ya. 15, A nya 2, suku ke N nya 30, suku terakhirnya atau UN nya 30, maka suku ke N dari 15 baris itu adalah 2 ditambah 30, 32. Nah ini jangan 15 bagi kali setengah kan agak ribet ya, jangan dioperasikan dulu. Nah nanti nih 2 ditambah 30 kan 32, ini kan genap nih. Nah genap dibagi genap kan hasilnya bagus ya. Nah 32 dibagi 2 16, berarti 16 kali 15 hasilnya 240 ya. Jadi jumlah dari barisan 2468 adalah 240. Sini paham ya? Oke, kita lanjut contoh soal ketiga. Sebuah ruang rapat terdapat 15 kursi. Pada baris pertama, baris berikutnya memuat 2 kursi. Sebuah ruang rapat terdapat 15 kursi pada baris pertama. Berarti baris pertama ada 15 kursi. Baris berikutnya memuat 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Berarti baris berikutnya itu 2 kursi lebih banyak. Berarti 2 kursi lebih banyak dari 15 adalah 17 ya. Jika dalam ruang rapat terdapat 20 baris, maka tentukanlah jumlah maksimum peserta rapat tersebut. Berarti kalau ada 20 baris, jumlah kursi yang tersedia pada ruang rapat tersebut berapa ya? Oke. Misalkan ini adalah baris pertama ya, baris pertama itu 15 kursi, kemudian baris keduanya berapa? Iya, karena lebihnya 2 dari baris pertama, berarti baris kedua adalah 17 kursi, baris ketiga 19 kursi, baris keempat 21 dan seterusnya ya sampai 20 baris. Ini dijumlahkan semua nih, 15 ditambah 17 tambah 19 tambah sekian sampai baris ke 20. Wah, dijumlahkan semua kan repot ya, karena di sini kan belum ada nilainya nih, maka kita gunakanlah rumus SN ini ya. Diketahui suku pertamanya adalah 15, kemudian bedanya adalah ya 17 suku pertama, suku kedua dikurang suku pertama, 17 dikurang 15, maka hasilnya adalah 2.
Oke, untuk n-nya yaitu 20 ya, karena diminta 20 baris. Kita masukkan saja di rumus Sn ya. Sn sama dengan setengah dikali n buka kurung 2a ditambah n dikurang 1 dikali b. Maka n-nya di sini kita ganti dengan 20, setengah dikali n-nya kita ganti juga 20, 2 dikali a-nya di sini adalah 15, maka kita ganti 15, n-nya 20 dikurang 1 dikali b-nya adalah 2 dikali b. Tuh, lanjut 20 dikali setengah, maka hasilnya 10, 2 kali 15 hasilnya 30, 20 kurang 1 hasilnya 19, 2 nya tetap. Kita operasikan 19 kali 2 38, kemudian 38 ditambah 30 ya, ini jangan dioperasikan ke sini ya karena ini kan dalam kurung. Nah, maka selesaikan dulu kurungnya. 30 ditambah 38, maka hasilnya 68. 68 dikali 10, maka hasilnya 608. Jadi jumlah maksimum peserta rapat tersebut adalah 680 peserta. Sampai sini insyaallah bisa ya. Ya, kita lanjut next. Baik, kita lanjut ya untuk contoh berikutnya. Jika suatu jenis bakteri membelah diri menjadi 2 setelah 1 menit, maka tentukanlah jumlah bakteri selama 15 menit. Jadi ini ada suatu bakteri yang bisa membelah diri setiap menitnya. Gitu ya, kita mencari ketika sudah 15 menit ada berapakah bakteri tersebut. Oke, misal pertama satu bakteri, kemudian setelah 1 menit dia berubah menjadi 2 bakteri, kemudian menit kedua dia berubah menjadi 4 bakteri, dan menit ketiga dia berubah menjadi 8 bakteri ya. Ini ada pola bilangannya ya, 1, 2, 4, dan 8. Pola bilangan apakah 1, 2, 4, 8 ini? Ya, kalau kita amati ini sebuah perkalian ya. 1 menjadi 2 dikali 2, 1 kali 2 2, 2 untuk menjadi 4 kali 2, 2 kali 2 4 untuk menjadi 8 dikali 2, 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti ini adalah sebuah barisan geometri. Oke, diketahui suku pertamanya 1, kemudian rasio, karena ini geometri berarti rasio ya. Rasionya yaitu suku kedua dibagi suku pertama, suku keduanya 2, suku pertamanya 1, maka rasionya adalah 2. Dan jumlah sukunya ada 15, karena di sini mintanya 15 menit ya. Kalau 1 menit kemudian 15 menit ya, berarti jumlahnya adalah 15 menit. Baik ya, kita langsung masukkan ke rumus suku ke n-nya, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Kita masukkan nilainya. Suku ke N, suku ke 15 dimintanya A nya 1 dan rasionya 2, kemudian pangkatnya N-nya 15 dikurang 1. Lalu suku ke 15 sama dengan 1 dikali 2, 15 dikurang 1 14, berarti 2 pangkat 14. Suku ke 15 sama dengan 1, 2 pangkat 14 hasilnya 16.384. 16.384 dikali 1, maka hasilnya 16.384. Oke ya. Jadi jumlah bakteri selama 15 menit adalah 16.384. Sampai sini insyaallah paham ya. Baik, latihan. Silakan latihannya dikerjakan di buku tugas. Kemudian diberi nama, kelas, tanggal, dan para orang tua, lalu dikirimkan di classroom.
ingat kirim di Classroom ya, biar bisa Bapak nilai. Jangan kirim di WA, kalau di WA Bapak tidak bisa nilai karena tidak masuk ke datanya. Oke. Ini ya, untuk nomor 4 ini ada 2 hasil ya. Jadi pertama nih, jumlah kursi pada baris paling belakang dan jumlah maksimum peserta rapat tersebut. Ini ada 2 nih ya, ada 2 jawaban. Yang pertama itu menentukan suku PN UN. Oke, rumusnya Anip nih, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ini nih ya, yang A. Kalau yang B nya itu pakai SN gitu ya. Baik, mungkin itu aja dari Bapak, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.